Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan P1, kesembilan SMRA, ke-10 PANI, ke-11 MDLN, ke-12 Trin, dan terakhir DILD. Langsung saja ke saham pertama ada BES yang ditutup di harga 132, terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya BES di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BES lagi konsol, belum ada momentum juga. Kemarin hari Kamis itu pengumuman suku bunga, tapi nggak mampu juga ya naikin saham-saham properti. Jadi sentimen suku bunga ditahan, sektor properti malah nggak kemana-mana ya. Ya kita lihat aja infonya sih ya, rumor beredar, analisa para analis itu ya kuartal 1 tahun depan lah ya, atau kuartal 2 itu mungkin pas penurunan suku bunga, dan juga terlihat kan saham-saham properti udah turun dalam. Jadi seperti itu ya. Kita lihat aja ke depannya seperti apa untuk BES. Kalau tren jangka pendeknya ya mestinya jangan turun di bawah 130 aja ya. Kalau dia turun dari itu ya gagal, karena ini dia bahkan dari Oktober dah mempertahankan. Kalau jebol berarti ya bisa turun dulu. Jadi lebih baik ya kalau mau stop loss aja jebol support. Tapi disclaimer ya, untuk BES kalau dilihat dari time frame weekly-nya, waduh sebenarnya candle doji-nya bagus minggu sebelumnya ya, tapi minggu ini malah dikonfirmasi lanjut turun. Tapi ya menurut saya sih nggak masalah lah ya. Yang penting jangan jebol 128 lah, toleransinya 128 itu ya. Nah ini pakai weekly-nya seperti ini kan, ada juga neckline. Nah 128 jebol sih lemah, tutup di bawah itu untuk BES. Seperti untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PLN yang ditutup di 128 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, dibongkar semuanya APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk APLN lagi konsol, belum kemana-mana juga. Dengan kondisi seperti ini ya belum lah. Kalau lihat Januari aja ya, karena 3 hari ke depan kan kemungkinan market lagi sepi. Januari mungkin baru digas lagi ya. Kita lihat Januari, kalau dia bisa tembus 135-nya sih ada sinyal mencoba uptrend ya. Ini kan dia sudah rejection nih, kemungkinan rejection ya. Ini kan ada ada cup and handle. Terus dia nggak turun dalam dan bertahan di area 126 nih, 125. Nah kalau dia bisa tembus Januari menarik ya, 135 itu untuk APLN. Jadi lebih ke wait and see aja dulu kondisi sekarang. Tapi kalau misalnya 3 hari ke depan ada buying power, kalau Bapak Ibu berani yakin dan spekulasi buy dengan kalaupun mau pakai stop loss di bawah 125, ya boleh-boleh aja ya. Kalau saya lebih ke wait and see dulu untuk APLN, nunggu Januari aja lihat seperti apa. Ya, seperti itu. APLN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup di 163 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dia bongkar semarinya seimbang aja antara akumulasi dan distribusi. Likuiditas lagi tipis ya, lagi kering. Untuk Alam Sutra kondisi sekarang lagi wait and see juga, belum kemana-mana nih. Volume juga belum mendukung. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih ya, makin turun. Jadi lebih ke wait and see aja lah. Konsolidasinya memang dia membentuk higher low terus, cuman ya belum kayaknya. Kalau dilihat time frame weekly-nya ada doji. Ya ini kelihatannya sih selalu mempertahankan support ya. Siapa tahu minggu depan. Kita lihat aja seminggu ke depan seperti apa pergerakannya ya. Nggak masalah kalau ketinggalan sedikit. Yang penting bisa konfirmasi. Tahu ya, kalau Bapak Ibu nekat ya silahkan juga beli. Tapi sabar menunggu. Kalau untuk ASRI minggu depan juga sepertinya ya masih mungkin konsolidasi di range pendek ini ya. 160 sampai 165. Tektok-tektok area ini aja untuk ASRI. Seperti itu. Untuk ASRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup menguat 1,43% ke harga 1060. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semarinya BSDE ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BSDE dia bagus untuk high low, dan Bapak Ibu perhatikan volume mulai meningkat walaupun masih di bawah rata-rata. Tapi kalau minggu depan bisa tembus 1100, menarik. Ya kita lihat aja ke depan. Untuk BSDE sih oke ya. Cuman ya perlu sabar lah karena konsolidasi masih. Kalaupun dibuang menurut saya nggak masalah juga, karena dia akan mantul juga dari 1000. Kecil kemungkinan kalau dia jebol ya, support toleransinya ini 980. Kecil kemungkinan kalau jebol. Ya kalau dilihat dari time frame bulanan, nah ada perlawanan kan. Bagus nih ada perlawanan. Tinggal lihat
tutupan bulan ini di berapa dia? Kalau dia bisa hijau tutupan bulan ini bagus. Berarti bisa ke atas lagi. Ya harusnya sih ke atas nih. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ditarik dari tren Juli 2019. Nah, ini dia retest saja setelah dia breakout, gagal menembus resisten kuatnya di 1280 di tahun berapa nih? Tahun 2003 Juli dia retest turun dulu. Dan ini juga ada pola nantinya bisa jadi inverted head and shoulder. Ya tahun depan memang sentimennya saham-saham properti kalau melihat dari teknikal ya, gambaran seperti ini. Tahun depan kalau Januari bisa tembus 1200 atau Februari ya kuartal 1 kuartal 2 tuh bisa uptrend. Harusnya ya. Targetnya 1500 tuh mungkin terjadi, tapi ini disclaimer ya, sabar aja kalau Bapak Ibu pegang. Secara teknikal bagus dengan catatan ya, untuk tren jangka pendeknya kalau mau cepat ngegas mungkin di Januari Februari ya nggak turun di bawah 980 lagi ya. Menarik nih kalau dari time frame only, tapi ini kan noise lebar. Nah, time frame weekly juga bagus walaupun nggak terlihat cukup signifikan sinyal untuk ke atas, tapi ada sinyal lebih condong ke atas ya, walaupun belum kuat. Tinggal lihat lah ya 3 hari ke depan atau awal Januari. Kalau sudah tembus 1080 dan bergerak di atas itu sih sinyal oke lah untuk BSDE. Ada peluang uptrend di Januari. Karena ini dia dari Oktober masih sideways konsolidasi. Ya tipe-tipe beli support jual resisten lah ya. Dari supportnya sekitar 1000 dan resistennya 1090. Lumayan juga ya. 3 bulan Bapak Ibu tektokin aja di situ-situ dia. Ya seperti itu. Untuk BSDE langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1155 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker kemarinnya CTRA ada distribusi, tapi nggak masalah. CTRA ini yang paling bagus menurut saya secara teknikal ya. Cuman kalau fundamental saya kurang tahu karena nggak hitung-hitung. Tapi secara teknikal dia paling bagus, ya hampir mirip dengan BSDE tadi. Kalau CTRA ini tembus 1200. 3 hari ke depan minggu terakhir mungkin ya, kalaupun enggak Januari tutup di atas 1200 ada sinyal bagus ya, karena sudah lama dia di bawah nih dari semenjak 2021, 2 tahun yang lalu ya. Susah benar menembus 1200. Kalau tembus sih digas, apalagi low-nya terus naik dari Juni. Low-nya Juli naik, sempat naik turun, terus membuat low baru, naik turun, buat low baru lagi naik turun. Nah, ini sudah tergambar kan, low-nya udah ada. Tinggal resisten ini ada pola ascending triangle. Ya sangat mungkin ya, tapi disclaimer 2024 awal kuartal 1 bisa uptrend. Targetnya nih jauh. Cuman ini masih panjang ya. Pakai aja target TP1 ini aja, kalau dikasih jadi Januari atau sampai Februari 23% kan lumayan. Tapi disclaimer ya, untuk CTRA seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 161. Terkoreksi 1,22%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya Demas distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Demas belum ya. Janganlah, daripada maksa Demas simpan duit, mending di BSDE, CTRA tadi. Walaupun mungkin dia bisa lebih liar pergerakannya, naiknya cepat, tapi kalau saya lebih memilih CTRA atau BSDE aja, atau Piwon lah aja agak di bawahnya udah. Tapi disclaimer ya. Jadi seperti itu aja untuk Demas, belum dulu lah. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut sabar aja tunggu, karena dia baru bagi dividen dan ya seperti analisa saya sebelumnya ya, susah dia nutup dividennya saat ini. Mungkin Januari kita lihat ya, Januari siapa tahu ada sentimen dan dia bisa juga naik untuk Demas. Biasanya ya sektor properti kalau naik ya Demas juga rebound gitu ya. Untuk Demas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di 84 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya LPKR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, LPKR mulai melawan. Ya seperti ini nih sudah melawan ya. Kalau Bapak Ibu analisanya oke nih, kayaknya sudah di atas 80. Ya benar. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 79 lagi, 78, 77, pejam mata, mending buang dulu ya. Paling maksimal Bapak Ibu buang tuh 6% ya, sampai simpan aja sampai Januari ya. Gak perlu jauh-jauh 75, pokoknya gagal 77, 78% lah, dengan reward minimal 9% dan bahkan tengah-tengah middle reward Bapak Ibu tuh 30% ke 109 itu ya.
Nih, kalau Bapak Ibu berminat nih bisa nggak? Bisa harusnya. Cuman sabar, ini saham grupnya Lipo memang susah diikutin. Itu ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu takut ya mau pakai dana-dana besar, mau lebih aman tadi. Tapi disclaimer, bukan pom-pom, bukan rekomendasi ya. Bisa alternatif BSDE, CTRA tuh lebih menarik ya. Ya tinggal dianalisa kembali ya untuk Bapak Ibu seperti itu. Untuk LPKR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup di harga 434 menguat 0,93%. Kalau dilihat data asing, net buy, bahkan seminggu kemarin tuh net buy. Kalau di broker sebenarnya P1 ada akumulasi lagi. P1 mantep nih ya. Dan 3 hari dia diakumulasi terus. Saya lihat. Cuman ya nggak mampu juga nih. Nah ini mantep nih. Ya volume juga meningkat acak dan momentumnya memang kemungkinan ya Januari bisa jadi sektor properti nih. Karena konsolidasinya bagus semua. Tapi kalau tiba-tiba dibuang ya udah. Analisanya berarti gagal. Itu gunanya stop loss dulu. Ya stop loss 10% itu maksimal nggak masalah lah. Ya 10%. Tinggal lihat momentumnya. Kalau tembus 440 atau 450 tutupan tahun menarik ya. 3 hari ke depan atau di Januari kalau tembus sih menarik. Jauh masih arahnya targetnya yang 500. Seperti itu. Untuk P1 menarik, untuk P1 diperhatikan juga. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak guys sekarang ya, tinggal Bapak Ibu perhatikan bagaimana support resistennya, apa pakai strategi average down atau pakai stop loss minor dulu, cut loss misalnya gagal bertahan di atas 420 atau di average down di 400 bisa juga. Banyak strategi mencari profit ya yang menyesuaikan profil resiko. Seperti itu. P1 langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 555, terkoreksi 1,76%. Kalau dilihat data asing net sell. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 555, terkoreksi 1,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya SMRA masih ada distribusi. Perkiraan saya dia bisa breakout, tapi karena kemungkinan ya belum saatnya ya. Tapi yang bagusnya tadi BSDE, CTRA itu bertahan. Kalau SMRA cukup liar, ya sudah bagus hayar-hayaro tiba-tiba dibuang cut loss. Pertama beli profit, habis itu beli lagi cut loss. BEP lah anggapannya. Gitu ya. Tapi kita lihat aja SMRA sih tetap oke. Nanti kalau saham properti naik juga dia akan naik. Jauh juga arahnya nih masih ya. Dari 600 dia itu potensi upside-nya 20%, 740 tuh sangat mungkin ya. Cuman perlu sabar dulu untuk SMRA ya, tertekan buangannya juga cukup dalam tuh kalau dia buang ya, liar. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya, untuk CTRA nih ya belum lah ya. Tunggu di atas 600 nih menarik dia. Atau di atas 580 lah titik aman pertama ya. Di atas 580 oke tuh. Tapi memang lebih konfirmasi kalau dia tembus 600. Nih tutup aja nih. Ini neckline ada 640. Tapi pakai 600 pas kebetulan di situ EMA 200. Pas di situ ada trend line downtrendnya. Kalau dia tembus ya apa tahu ya, kita nggak tahu cerita apa kan. Tiba-tiba aja candlenya ada flow. Candlenya seperti ini atau 2-3 candle langsung naik-naik. Breakout. Nah menarik tuh. Kita lihat aja ke depannya. Ya pokoknya EMA 200 tembus sih oke. Untuk SMRA seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PANI yang ditutup di harga 4.780 menguat 2,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya PANI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Nah, ini PANI di persimpangan jalan. Apakah rebound atau kena buang? Ya. Pokoknya kalau dia merah lagi, jebol lagi 4.700. Ya, menurut saya loh ya, gagal. Tapi kita lihat aja. Minggu depan sih harusnya rebound ya. Kalau bisa di atas 4.800. Bergerak di atas 4.800 aman. Di bawah itu agak rawan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada candle bearish angle pink. Volume juga besar. Oh, volumenya kecil aja. Nggak masalah harusnya. Kita lihat aja ya, seminggu ke depan. Yang pastinya hati-hati kalau dia turun lagi koreksi di bawah 4.700 untuk PANI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDLN yang ditutup di harga 62 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MDLN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MDLN belum. Kalau kondisi seperti ini wait and see aja dulu ya. Kalau dilihat volume juga belum kelihatan yang signifikan. Jadi ya jangan dulu lah ya. Untuk MDLN lebih ke wait and see. Kalau Bapak Ibu yang nyangkut biarin aja. Jangan ditambah-tambah dulu. Kalau bingung cara Everstone mau Everstone cuman MDLN ini apakah saham fundamental gak bagus, saya juga kurang tahu.
Ya karena nggak ada lihat ya. Kalau mau coba tonton video komunitas Borneo Trader cara average down bisa tuh di Pro Trader, pilih yang Pro Trader ya. Seperti itu aja untuk BMDLN, lebih ke wait and see. Langsung saja kan selanjutnya ada trend yang ditutup di harga 147 sama harga penutupan hari sebelumnya. Likuiditas tipis, agak beresiko ya beli trend. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya trend di distribusi. Nggak menarik nih kayaknya trend ya. Memang kadang digoreng naik. Cuman mulai turun lagi ya. Apakah lagi akumulasi? Dan ini pun kalau Bapak Ibu ada beli waktu itu ya memang mantul. Waktu analisa saya sebelumnya mantul. Dia koreksi 4 hari terus mantul kan dari 160 ke 200 ya profit. Terus kalau beli lagi ya cut loss. Profit 14%, kalau cut loss-nya 5% berarti masih win 7%-an kan, 8% ya aman harusnya. Ya itu gunanya stop loss ya. Profitnya dapat, kalaupun stop loss ya tipis, nggak terlalu lama nunggunya seperti itu. Tapi kalau dilihat nih koreksi volume kecil, lebih menarik kalau dia kembali ke atas 160. Kita lihat aja minggu depan atau awal Januari. Kalau tembus 160 menurut saya ada serius memang mau ditarik naik. Tapi kalau di bawah itu jangan dulu. Seperti itu aja trade. Langsung saja ke saham terakhir. Ada DLD yang ditutup di harga 189 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya DILD ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. DILD lagi konsol, tunggu serius naik aja ya. Siapa tahu uptrend di Januari, tunggu di 200. Menurut saya ini kan nggak jauh 5%, mending saya nunggu konfirmasi. Tapi kalau Bapak Ibu sabar, cut aja kalau dia jebol 180 kalau mau ya, atau beli buy on breakout nanti di Januari kalau memang tembus 200. Tapi ini disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.